Halo, selamat datang dalam mata kuliah Maternity Nursing 1 bersama saya, Nurse Kinan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang disiapkan oleh Ibu Eva Bertita Lutondo PhD mengenai asuhan keperawatan intranatal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mereview anatomi fisiologi dari sistem reproduksi, mengkaji respon adaptasi fisiologis janin dan ibu pada masa persalinan, kemudian merumuskan diagnosa keperawatan pada ibu masa intranatal, dan menyusun rencana intervensi keperawatan pada ibu pada masa intranatal. Kita akan mereview kembali definisi persalinan normal, di mana persalinan normal adalah suatu proses dilatasi serviks disertai dengan adanya kelahiran bayi dan pengeluaran plasenta dari dalam rahim melalui vagina. Dan ini menurut buku acuan asuhan persalinan normal di tahun 2002 dan juga dari WHO tahun 2018. Kita sudah membahas mengenai materi untuk pembacaan tambahan dari file dari Positive Childbirth Experience yang disediakan oleh WHO. Nah, kita perlu mengingat bahwa ketika berbicara dengan persalinan, ada 4 komponen yang penting, yaitu yang pertama adalah passage, atau jalan lahir, berhubungan dengan panggul, tulang panggul, kemudian ada passenger, berhubungan dengan bayi yang akan dilahirkan, kemudian ada power, berhubungan dengan kontraksi dan proses pengejan yang akan dilakukan oleh ibu, dan ada psyche, berhubungan dengan bagaimana adaptasi fisiologis dan psikologis dari ibu ketika ibu melahirkan anaknya. Nah, review kembali kala persalinan, kita mengenal ada 4 kala persalinan, yaitu kala yang pertama terjadi dilatasi serviks dari fase laten, aktif, dan transition, di mana pembukaan serviks terjadi dari 1-4 cm, kemudian 5-8 cm, dan 9-10 cm. Sesudah pembukaan lengkap, maka akan masuk ke kala 2, di mana bayi akan dilahirkan dengan crowning, kemudian nanti ada 7 langkah untuk memberikan mekanisme kardinal saat bayi dilahirkan. Nah, sesudah bayi dilahirkan, akan dilahirkan plasenta masuk ke dalam kala ketiga. Di sini kita bisa mengamati bagian plasenta yang shiny atau yang berkilat yang disebut dengan chulsus, dan bagian yang agak kotor atau bagian yang menempel pada dinding uterus, yaitu bagian Duncan. Setelah plasenta dilahirkan, kita mengamati kondisi ibu masuk dalam kala 4 di 1-2 jam sesudah melahirkan dengan jumlah darah yang hilang atau blood loss itu sekitar 300-500 ml. Nah, kemudian kita juga mempelajari bahwa di dalam proses persalinan terdapat kekuatan untuk kontraksi uterus. Nah, jadi nanti di sini kita mempelajari bahwa ada durasi dari kontraksi, terjadi ada penaikan, kemudian penurunan dengan tinggi puncak kontraksi. Nah, ini yang disebut dengan intensitas. Jadi ada satu kontraksi, dia mulai menanjak, kemudian nanti dia berkurang. Selama inilah yang disebut dengan durasi dari kontraksi. Kemudian akan ada relaksasi, dan kemudian akan dimulai lagi kontraksi yang berikutnya, ada relaksasi, dan dimulai lagi dengan kontraksi yang selanjutnya. Nah, yang kita harus perhatikan ketika sudah fase aktif, maka nanti ketika bayi akan dilahirkan dalam 10 menit akan terjadi 2 kali kontraksi, sehingga kontraksi ini nanti akan membuat bayi bisa dilahirkan. Nah, kita mempelajari bahwa ada dilatasi serviks yang menyebabkan ketidaknyamanan atau discomfort terjadi pada fase laten dari pembukaan 1 sampai pembukaan 4. Di sini kontraksinya tidak teratur, kontraksi dapat menghilang saat perjalanan tidur, kemudian tidak ada peningkatan durasi, frekuensi, atau intensitas, dan tidak dicapai dilatasi serviks yang maksimal. Kemudian setelah ini masuk kepada fase aktif active acceleration atau fase percepatan aktif. Nah, di sini akan ada nyeri dilatasi ketika dilatasi serviks itu dari 5-10 cm. Di sini kontraksi akan terjadi secara teratur, intensitasnya menjadi semakin kuat, kontraksi frekuensinya juga meningkat, intensitasnya juga meningkat, dan durasinya menjadi meningkat. Nah, yang terjadi adalah saat kontraksi ada juga pembukaan serviks atau dilatasi serviks sampai nantinya siap 10 cm untuk akhirnya bayi bisa dilahirkan. Nah, sekarang masuk kepada asuhan keperawatan masa intranatal atau intranatal care.
kita memiliki Nyonya A, 25 tahun, G1-PN0A0 di ruang bersalin, kemudian serviks mengalami pembukaan lengkap dan menipis dan kepala janin sudah berada di dasar panggul. Nyonya A sudah diatur dalam posisi litotomi dan mengeluh ingin BAB disertai kontrasi kuat serta ingin meneran. Nah, pada saat ini Nyonya A mengeluh nyeri pinggang yang hebat dan tidak mendapatkan analgesik. Untuk diagnosa, apakah diagnosis dan intervensi keperawatan yang tepat yang diberikan pada Nyonya A, kita bisa mengambil diagnosa keperawatan nyeri bersalin sehingga nanti bisa memberikan intervensi keperawatan untuk memberikan terapi non-farmakologi ataupun terapi non-farmakologi dengan memberikan comfort measures atau meningkatkan kenyamanan saat proses persalinan. Nah, apa saja adaptasi fisiologis janin dan ibu pada masa persalinan? Yang pertama, pasti denyut jantung janin akan mengikuti kontraksi. Kemudian akan juga sirkulasi darahnya pada janin juga akan mengikuti kontraksi. Kemudian juga pernapasan janin yang terkadang selalu dimonitor dengan continuous fetal monitoring. Jadi dengan pemeriksaan DJJ yang secara terus-menerus dilakukan selama ibu bersiap untuk bersalin. Nah, kemudian ada beberapa perubahan yang akan terjadi dalam sistem ibu, khususnya sistem endokrin, reproduksi, kardiovaskular, ginjal, integumen, muskuloskeletal, neurologis, dan juga gastrointestinal. Nah, kita akan membahas satu persatu. Adaptasi janin di sini denyut jantung janin akan berada di antara 110 sampai 160 denyut per menit. Umumnya akan bermain di antara 140 denyut per menit. Kemudian saat kontraksi, DJJ akan mengalami akselerasi sebagai bagian proses dari kompresi yang dialami kepala saat masuk ke dalam jalan lahir atau ke dasar panggul. Kemudian sirkulasi janin karena adanya kontraksi uterus, maka ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi sirkulasi janin, antara lain posisi ibu, kontraksi itu sendiri, tekanan darah, kemudian aliran darah dari tali pusat. Nah, janin akan melakukan kompensasi dengan tekanan yang akan muncul di jalan lahir, kontraksi uterus bisa menghambat sirkulasi janin, tetapi juga diperlengkapi sedemikian rupa sehingga bayi bisa mentoleransi proses persalinan ini. Kemudian untuk pernapasan janin, kemoreseptor dan pada aorta dan badan karotis akan mempersiapkan supaya janin bisa langsung segera bernafas setelah dilahirkan. Berikutnya untuk adaptasi ibu. Apa saja adaptasi ibu di bagian endokrin? Nanti ibu akan mengalami penurunan estrogen dan peningkatan progesteron, prostaglandin dan juga oksitosin. Di bagian integumen nanti akan muncul laserasi atau lambekan yang mungkin terjadi di area perineum. Kemudian untuk gastrointestinal akan adanya motilitas gastrointestinal dan absorpsi pada makanan padat yang berkurang serta mungkin pengosongan lambung yang lebih lambat. Kadang ada juga ibu yang mual dan muntah karena makanan yang tidak tercerna sehingga ada respon untuk refleks juga, dan ini sebenarnya ada bagian dari respon tubuh ya terhadap pembukaan serviks yang sudah lengkap. Kemudian di bagian kardiovaskular, nah tekanan darah ibu biasanya akan mengalami peningkatan, akan naik sekitar 25 mm reksa dan cenderung hipertensi. Pada posisi telentang, tekanan sistolik akan turun dan akan cenderung hipotensi. Pada respirasi ibu, kontraksi uterus akan disertai dengan rasa gelisah atau cemas sehingga ibu akan mengkonsumsi lebih banyak oksigen dan frekuensi napas ibu akan meningkat. Berikutnya di bagian ginjal atau sistem perkemihan, biasanya akan terjadi proteinuria jika diperiksa hingga +1 karena merupakan hal yang normal sebagai respons terhadap rusaknya jaringan otot yang muncul akibat persalinan. Dalam bagian hemopoietik, nanti akan ada leukositosis yang meningkatkan leukosit atau sel darah putih ibu sehingga sampai sekitar 25.000 sampai 30.000 dalam 2-3 hari pasca persalinan. Kemudian di bagian muskuloskeletal, ibu akan mengalami stres akibat persalinan, kemudian akan mengalami aktivitas otot yang meningkat sehingga ada diaparesis, ada kelelahan, ada peningkatan suhu tubuh, juga ada nyeri pinggang dan persendian, sampai terkadang ada kram pada tungkai. Nah,
Bagaimana menyikapi respon psikososial dan spiritual? Biasanya ibu-ibu itu mengalami euforia terhadap persalinan, tapi juga kadang setelah bayinya lahir akan mengalami amnesia terhadap proses kelahiran bayi, dan ibu-ibu juga mengalami exhaustion atau kelelahan setelah bayi dan plasenta lahir. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 21 perlu kita ingat bahwa nyeri bersalin itu memang merupakan suatu sifat yang berduka cita atau menyulitkan, tetapi ketika anak sudah lahir, maka ibu akan bersuka cita. Demikian pemaparan dari materi ini. Selamat belajar.